NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat proses pengaspalan lapis yang ketiga untuk yang terakhir. Karena hari ini sepanjang 4,31 km untuk lapis yang ketiga di bagian main track atau track yang utama akan selesai. Jadi untuk lintasan sepanjang 4,31 km akan tersambung. Namun sebelum melihatnya, kita akan awali dari pembuatan atau pembangunan race control, sahabat. Dan di race control masih terfokus untuk pemasangan rangka atap baja. Kita lihat di sini sudah dilakukan pengerjaan dan pemasangan. Namun untuk bentuk akhirnya nanti akan terus kita pantau seperti apa nanti bentuknya di atap race control ini, ya. Dan untuk selanjutnya akan kita mencoba untuk melihat di samping bagian race control, dan ini adalah pembuatan podium. Jadi podium yang ada di sirkuit Mandalika bersebelahan dengan race control, ya. Dan kita lihat di sini sudah dilakukan pengerjaan, ya, pembuatan pembetonan, pengecoran untuk dasar atau tiangnya. Sementara ini adalah area pedok yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Dan sebentar lagi sepertinya akan dilakukan pemasangan untuk pedok modular. Dan di sebelah kirinya di sini masih terus dilakukan pengecoran, baik pengecoran untuk lapis yang pertama maupun lapis yang kedua. Sementara yang kita lihat di sini masih terfokus eskavator untuk pemasangan drainase, ya. Kita lihat di sini atau box kurper di sini sudah dilakukan pemasangan, dan ini adalah sayap tunnel atau terowongan yang pertama. Dan nantinya terowongan ini atau sayap tunnel ini akan terhubung dengan jalan yang berada di luar sirkuit, yang nantinya akan terhubung langsung dengan Jalan Bebas Mandalika dan langsung ke bandara. Panjang tunnel ini 65,57 meter, sahabat, dengan lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Sementara di ujung trek lurus di sebelah kiri di sini masih persiapan untuk penembokan atau pemasangan pondasi dasar, nanti untuk pemasangan pagar pembatas. Dan ini adalah ujung trek lurus panjang 700 meter, sahabat, dan di depan di antara tikungan yang ke-1 dan tikungan yang kedua diawali untuk pengaspalan lapis yang pertama untuk hari ini, menyambung dari pengaspalan yang sudah dilakukan hari kemarin. Bisa sahabat perhatikan, nah di depan adalah di bagian main track ada yang berwarna putih memotong lintasan, dan itu adalah sambungan pengaspalan yang dilakukan hari ini. Dan kita lihat di sini banyak sekali sahabat para pekerja yang sibuk melakukan, baik itu pekerjaan untuk pengawasannya di sini, ya. Ada pengawasnya juga, ada pemandunya. Kemudian juga ada pengerjaan, ada yang mengatur elevasinya, yang memadatkan, kemudian juga ada finisher, ya. Dan di sini menggunakan 2 finisher. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang pengaspalan sirkuit Mandalika, terutama di main track atau track yang utama, jadi pengaspalan ini dilakukan 3 lapis, di mana lapis yang pertama dan lapis yang kedua sudah terkoneksi beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah lama sekali, dengan ketebalan yang berbeda-beda, sahabat. Untuk lapis yang pertama, lapis kedua, dan juga lapis yang ketiga, di mana lapis yang pertama dengan ketebalan 8 cm, disusul dengan lapis yang kedua 6 cm, dan lapis yang terakhir yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan mempunyai ketebalan 4 cm. Dan ini adalah merupakan aspal SMA, ya, yang merupakan aspal terakhir dari trek utama atau lintasan yang utama. Di sini kita lihat, ya, untuk pengaspalannya, dan dump truck silih berganti untuk giliran menumpahkan material aspal panas ke atas finisher, kemudian dihamparkan dan dipadatkan, ya. Kemudian bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit
barangkali yang baru bergabung dengan Henry Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan 17 tikungan dan pembuatan 2 terowongan dengan trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian lebar lintasan utamanya 15 meter, kemudian outer line dan inner line atau service road bagian sisi kiri sisi kanan dengan kelebaran masing-masing 12 meter. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sahabatku sekalian, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Kemudian jangan lupa untuk membantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu dengan subscribe, like, dan juga share. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga yang sudah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan sahabat semua di hari ini, hari besok, dan hari-hari seterusnya dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Baik, seperti inilah sahabat di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan ini akan berakhir di tikungan yang kelima, dimana untuk awal pengaspalan di sirkuit Mandalika untuk lapis yang terakhir ini diawali kemarin dari tikungan yang kelima. Sementara untuk pengerjaan concrete barrier, kemudian juga untuk pengerjaan outer line, gravel bed, kemudian pagar pembatas, jalan menuju zona dalam sirkuit, drainase, semua terus dilakukan pengerjaan sahabat. Diharapkan sirkuit Mandalika ini akan segera selesai tepat pada waktunya, agar nanti untuk menghadapi homologasi akan lancar dan mudah-mudahan kita lolos homologasi, sehingga nantinya kita akan bisa melihat Superbike ya yang jadwalnya lebih dekat di sini, yang akan digelar November kalau jadi, dan tentunya MotoGP di awal tahun 2022 mendatang. Dan untuk area run off di sini, sahabat, masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Kita lihat di sini, nah ujungnya, nah di sini, dan nantinya di sebelah kanan ini run off di tikungan yang keempat ini akan tersambung dengan tikungan yang kelima. Dan kita akan mencoba untuk melihat di awal pengaspalan di tikungan yang kelima dulu atau kemarin ya, yang dilakukan untuk pengaspalan lapis yang ketiga di tikungan yang kelima. Dan kita lihat di sini di sebelah trek utamanya sahabat, untuk warnanya saja sudah berbeda ya. Jadi ada perbedaan, dan itu adalah merupakan sambungan. Nah, ini adalah merupakan sambungan yang nantinya berakhir di sini untuk lapis pengaspalan yang dilakukan hari ini. Setelah pengaspalan hari ini untuk main track atau trek yang utama selesailah sudah untuk pengaspalan trek yang utama. Tinggal dilanjutkan dengan pengaspalan di bagian run off, kemudian juga ada di bagian pelebaran outer line seperti di tikungan 14, 15, dan 16. Kemudian pengoneksian di bagian inner line ya di tikungan yang ke-13 yang nanti akan kita lalui. Sementara ini adalah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Di sini tidak ada pengerjaan ya di bagian treknya. Namun di bagian sisi kiri, di bagian area gravel, di sana ada bulldozer yang sedang melakukan perataan di bagian area penghamparan kerikil-kerikil halus sebagai safety untuk para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh nanti. Dan bisa sahabat perhatikan di sini ada lintasan yang sepertinya memotong gravel di sini dan mengoneksikan antara track lane dengan outer line, dan ini adalah merupakan jalur evakuasi ya, dimana ketika nanti dibutuhkan evakuasi yang cepat, nah jalur ini adalah merupakan jalur yang akan digunakan. Sementara ini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Untuk rumputnya masih belum merata ya untuk warnanya, karena penanamannya sahabat tidak sama, maksud saya tidak berbarengan ya. Jadi beberapa selang 1 minggu 2 minggu, jadi untuk tumbuhnya pun tidak sama rata. Sementara yang kita lihat di sini sahabat adalah merupakan tikungan yang ke-10. Bagaimana kita ketahui ya, bahwa tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, dan di sini tidak ada pengerjaan kecuali di bagian area gravel untuk perataan. Dan kita lihat di sini ada alat yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel, dan cukup luas sekali gravel di sini.
Namun sepertinya kita lihat untuk di bagian sisi kiri trek utama di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan run off dan belum dilakukan pengaspalan kembali. Ya, dan nanti akan dilakukan pengaspalan. Dan kemudian juga banyak sekali yang masih belum dilakukan pengerjaan untuk area curb-nya. Untuk area curb-nya juga masih banyak yang belum dilakukan pengerjaan. Dan ini adalah bagian outer line di tikungan yang ke-11. Dan kita melihat di depan, di ujung tikungan yang ke-11 sebelum tikungan yang ke-12 ada lintasan yang sama seperti di tikungan yang ke-9 tadi. Dan ini adalah merupakan jalur untuk evakuasi nanti ya, ketika ada rider yang mengalami crash atau mengalami jatuh, yang diharuskan untuk segera atau secepatnya dilakukan evakuasi. Dan ini adalah tikungan yang ke-12 sahabat, dimana untuk di sebelah kanan di sini masih dilakukan penggalian untuk penyempurnaan di bagian area gravel. Nah, inilah area curb sahabat di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 masih belum dilakukan pengerjaan. Namun ini merupakan pemisah sepertinya ya, kita lihat pemisah antara track line dengan bagian run off. Nah, sementara yang diberi putih ini di tengah-tengah track line ini adalah merupakan sambungan pengaspalan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk pengaspalan selanjutnya mungkin akan dilakukan di bagian tikungan yang ke-13 di sini, dan satu-satunya service road atau inner line yang masih belum tersambung adalah di tikungan yang ke-13 di sini ya. Dan kita lihat di sini di sebelah kanannya juga persiapan penggalian untuk pembuatan tembok dasar atau pondasi dasar nanti untuk pemasangan tiang pagar pembatas. Kemudian juga ada pipa-pipa optik, kemudian juga ada drainase beton, dan juga ada concrete barrier di sini yang sudah dipersiapkan untuk pemasangan di bagian area yang nantinya akan terkoneksi di sini. Sementara di tikungan yang ke-14 sahabat, kita lihat di sini untuk pengerjaan. Ada pengerjaan untuk persiapan pengaspalan sepertinya di tikungan yang ke-14 di sebelah kiri, tepatnya di pelebaran bagian outer line sebelah kanan ya. Nah, di sini. Kemudian di bagian run off-nya juga masih belum tersambung hingga ke tikungan yang ke-15. Jadi masih dalam pengurugan, dan kita lihat ada dump truck di sini yang membawa material pengurugan dan diratakan dengan grader, kemudian juga disiram dengan mobil penyiram lintasan dan dilakukan pemadatan dengan vibrating roller. Dan inilah bagian run off di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Dan untuk area gravel sahabat di sini sudah cukup lumayan halus ya, rapi dan rata. Namun tetap saja masih belum sempurna karena masih belum dilakukan pengerjaan di sebelah sisi kirinya ya, terutama di sebelah kanan outer line untuk pelebaran pengaspalan. Dan di sebelah kiri run off-nya juga di sini masih belum sempurna ya, belum sempurna selesai. Dan inilah sahabat tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 ya, dan sudah cukup halus sekali. Hanya tinggal dilakukan pengaspalan untuk masuk ke pit in ya. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17. Dan ini adalah sambungan pengaspalan yang dilakukan di bagian main track atau track yang utama. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, dan nanti kita di sore hari akan memantau hasil capaian pengaspalan dan pengerjaan yang lain di sirkuit Mandalika dari pagi hingga sore nanti. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.